Dalam sejarah panjang umat manusia, peradaban Islam menonjol sebagai salah satu kekuatan penggerak yang mengubah dunia. Sejak kemunculannya pada abad ke-7, peradaban ini tidak hanya menyebar secara geografis, tetapi juga memancarkan pengaruh besar dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada puncaknya, dunia Islam menjadi pusat pembelajaran dan inovasi, menciptakan warisan pengetahuan yang masih berdampak hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan menakjubkan dari peradaban Islam, mulai dari akar sejarahnya yang kaya hingga kontribusi ilmuwan Muslim yang telah membentuk dasar bagi sains modern. Kita akan menelusuri faktor-faktor yang mendorong peradaban ini ke puncak kejayaannya, serta tantangan yang menyebabkan kemundurannya. Dengan memahami peradaban ini, kita tidak hanya menghargai masa lalu, tetapi juga mendapatkan wawasan berharga untuk masa depan. Peradaban adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan dan kompleksitas suatu masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek seperti kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pengorganisasian sosial, pengembangan seni dan budaya, serta sistem kepercayaan dan nilai. Dalam konteks umum, peradaban mencakup kemampuan manusia untuk menciptakan alat, teknologi, dan metode baru yang meningkatkan kualitas hidup. Peradaban juga ditandai dengan adanya struktur pemerintahan dan hukum yang kompleks, serta ekspresi budaya melalui seni, sastra, dan musik. Selain itu, peradaban melibatkan jaringan perdagangan dan ekonomi yang memungkinkan distribusi barang dan jasa, serta adanya sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk pandangan dunia masyarakat. Peradaban Islam merupakan salah satu peradaban besar yang berkembang pesat setelah munculnya Islam pada abad ke-7. Peradaban ini tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup berbagai bidang kehidupan lainnya. Selama zaman keemasan Islam, banyak kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, dan filsafat. Ciri khas peradaban Islam meliputi universalitas dan sintesis budaya. Peradaban ini mencakup berbagai budaya dari Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Eropa, serta menggabungkan elemen-elemen dari peradaban lain seperti Yunani, Persia, dan India. Pengaruh agama Islam sangat kuat dalam membentuk hukum, sosial, dan politik. Syariah atau hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan nilai-nilai Islam mendorong pencarian ilmu dan pengembangan diri. Peradaban Islam ditandai dengan inovasi ilmiah dan teknologi yang signifikan, termasuk kontribusi besar dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Tradisi pembelajaran dan pendidikan juga sangat penting, dengan pendirian perpustakaan dan pusat pembelajaran seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Selain itu, seni kaligrafi, arsitektur Islam seperti masjid dan istana, serta sastra berkembang pesat memperkaya warisan budaya global. Secara keseluruhan, peradaban Islam adalah contoh bagaimana sebuah masyarakat dapat mencapai kemajuan yang luar biasa dengan memadukan ajaran agama dengan budaya lokal, sambil berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan peradaban dunia. And uses reason to find a theory which is the best explanation given what's at hand. This thinking is the philosophy behind modern science. Another developer of the scientific method in this age was the ancient Persian scientist Abu Rayhan al-Biruni. Perkembangan peradaban Islam dimulai pada abad ke-7 dengan munculnya Islam di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW mendirikan dasar-dasar agama dan masyarakat Islam di Mekah dan Madinah, yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kekhalifahan Rashidin melanjutkan penyebaran Islam. Di bawah kepemimpinan para khalifah, wilayah Islam meluas ke Suriah, Mesir, Persia, dan lebih jauh lagi. Penyebaran ini bukan hanya melibatkan penaklukan militer, tetapi juga pertukaran budaya dan intelektual. Pada abad ke-8, kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah berkuasa, menandai dimulainya zaman keemasan Islam. Selama periode ini, ibu kota kekhalifahan seperti Damaskus dan Baghdad menjadi pusat perdagangan, budaya, dan pengetahuan. Kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan seni terjadi berkat interaksi dengan peradaban Yunani, Persia, India, dan lainnya. Salah satu aspek penting dari peradaban Islam adalah tradisi keilmuan yang kuat.
Pusat-pusat pembelajaran seperti Bait al-Hikmah di Baghdad memainkan peran kunci dalam menerjemahkan dan menyimpan teks-teks klasik, serta mempromosikan penelitian baru. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, dan Al-Haytham membuat kontribusi signifikan yang masih diakui hingga saat ini. Pada abad ke-10 hingga ke-12, peradaban Islam menyebar ke Eropa Selatan, Afrika Utara, dan Asia Tengah, memperkaya wilayah-wilayah ini dengan pengetahuan dan teknologi baru. Di Spanyol, khususnya di Andalusia, peradaban Islam menciptakan lingkungan multikultural di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkolaborasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Namun, menjelang abad ke-13, peradaban Islam mulai menghadapi tantangan besar, termasuk serangan dari luar seperti invasi Mongol dan Perang Salib, serta konflik internal yang melemahkan kekhalifahan. Meskipun begitu, warisan peradaban Islam terus berlanjut, dengan pengaruh yang masih terasa hingga hari ini dalam berbagai bidang kehidupan. Secara keseluruhan, peradaban Islam adalah contoh dari perkembangan yang dinamis dan adaptif, yang mampu menggabungkan tradisi lokal dengan inovasi baru untuk menciptakan masyarakat yang kaya dan beragam. Tradisi keilmuan Islam memiliki akar yang dalam dan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Setelah Islam menyebar dari Jazirah Arab ke berbagai belahan dunia, tradisi keilmuan mulai berkembang pesat, khususnya selama zaman keemasan Islam antara abad ke-8 dan ke-14. Salah satu elemen kunci dari tradisi ini adalah semangat untuk mencari pengetahuan. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Hal ini mendorong perkembangan pusat-pusat pembelajaran di seluruh dunia Islam, seperti Bait al-Hikmah di Baghdad, Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, dan Al-Azhar di Kairo. Para sarjana Muslim aktif dalam menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Karya-karya ini mencakup bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan ilmu alam. Penerjemahan ini tidak hanya melestarikan pengetahuan kuno, tetapi juga menjadi dasar untuk inovasi baru. Matematika, ilmuwan seperti Al-Khwarizmi mengembangkan konsep aljabar yang kemudian menjadi dasar matematika modern. Sistem angka yang kita gunakan saat ini juga berasal dari penemuan mereka. Astronomi. Observatorium didirikan di seluruh dunia Islam untuk mempelajari langit. Al-Battani dan Al-Zarqali adalah contoh ilmuwan yang membuat kontribusi penting dalam memahami gerakan planet dan bintang. Kedokteran, Ibn Sina atau Avicenna menulis The Canon of Medicine, yang menjadi referensi utama di Eropa selama berabad-abad. Kontribusi lain termasuk pengembangan teknik bedah dan farmasi. Optik, Al-Haytham atau Al-Hazen membuat terobosan dalam bidang optika dengan bukunya Kitab Al-Manazir yang mempelajari cahaya dan penglihatan. Kimia dan alkimia, ilmuwan seperti Jabir Ibnu Hayyan, Geber, mengembangkan metode eksperimen yang menjadi dasar kimia modern, termasuk destilasi dan sublimasi. Tradisi keilmuan Islam ditandai dengan lingkungan multidisipliner di mana para ilmuwan dari berbagai latar belakang bekerja sama. Ini menciptakan suasana inovasi dan pertukaran ide yang kaya, memungkinkan peradaban Islam untuk berkembang pesat dalam banyak bidang. Penemuan dan inovasi dalam tradisi keilmuan Islam tidak hanya memajukan ilmu pengetahuan pada masanya, tetapi juga meletakkan dasar bagi kebangkitan ilmiah di Eropa. Warisan ini masih dirasakan hingga hari ini, menunjukkan betapa pentingnya tradisi keilmuan Islam dalam sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ilmuwan Muslim telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sains modern. Selama zaman keemasan Islam, antara abad ke-8 dan ke-14, para ilmuwan Muslim menciptakan fondasi yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu yang terus mempengaruhi sains hingga saat ini. Salah satu kontribusi terbesar ilmuwan Muslim adalah dalam bidang matematika. Al-Khwarizmi, seorang matematikawan Persia, dikenal sebagai Bapak Aljabar. Karyanya, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah memperkenalkan konsep dasar aljabar dan sistem angka yang kita gunakan sekarang. Istilah algoritma berasal dari nama Al-Khwarizmi. Dalam astronomi, ilmuwan seperti Al-Battani dan Al-Zarqali membuat pengamatan dan perhitungan yang sangat akurat mengenai pergerakan planet dan bintang.
Karya-karya mereka membantu mengembangkan tabel astronomi yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina atau Avicenna adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Karyanya, The Canon of Medicine, menjadi referensi utama di Eropa dan dunia Islam selama lebih dari 600 tahun. Ibnu Sina memperkenalkan banyak konsep medis, termasuk diagnosis penyakit dan pengembangan farmakologi. Al-Haytham atau Al-Hazen melakukan penelitian mendalam dalam bidang optik. Bukunya, Kitab Al-Manazir, menjelaskan cara kerja mata dan prinsip cahaya. Teorinya mengenai optik membuka jalan bagi perkembangan ilmu fisika dan penglihatan. Jabir Ibnu Hayyan, yang dikenal sebagai Geber di Barat, adalah pionir dalam kimia. Dia memperkenalkan metode eksperimen dan teknik laboratorium yang mendasar, seperti destilasi dan kristalisasi. Karyanya menjadi dasar bagi perkembangan kimia modern. Ilmuwan seperti Al-Idrisi dan Ibnu Battuta membuat peta yang detail dan catatan perjalanan yang memberikan wawasan berharga tentang geografi dunia pada masanya. Karya mereka membantu navigasi dan eksplorasi di kemudian hari. Kontribusi ilmuwan Muslim tidak hanya memberikan kemajuan besar dalam sains pada zamannya, tetapi juga meletakkan dasar bagi kebangkitan ilmiah di Eropa. Penerjemahan karya-karya mereka ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan membuka jalan bagi Renaissance dan perkembangan sains modern. Warisan ini menyoroti pentingnya pertukaran pengetahuan lintas budaya dan pengakuan terhadap kontribusi berbagai peradaban dalam membentuk sains yang kita kenal hari ini. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya selama zaman keemasan Islam antara abad ke-8 dan ke-14. Keberhasilan ini didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Jaringan perdagangan yang luas dan berkembang pesat memungkinkan pertukaran barang, ide, dan teknologi. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan yang makmur, menarik pedagang dan sarjana dari seluruh dunia. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan mendukung pembiayaan pendidikan dan penelitian. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menyediakan stabilitas politik yang relatif dan mendukung lingkungan yang kondusif bagi kemajuan intelektual dan budaya. Para penguasa dan kalangan elit seringkali menjadi pelindung bagi ilmuwan dan seniman, memberikan dukungan finansial dan moral untuk penelitian dan inovasi. Ilmuwan Muslim aktif dalam menerjemahkan teks-teks klasik dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Bait Al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan penelitian, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dari peradaban sebelumnya. Semangat ini memperluas cakrawala intelektual dunia Islam dan mendorong inovasi baru. Pusat-pusat pembelajaran seperti madrasah dan universitas berkembang di seluruh dunia Islam. Institusi ini tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mengajarkan matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Tradisi keilmuan yang kuat menciptakan lingkungan yang mendorong pencarian pengetahuan dan inovasi. Peradaban Islam dikenal karena toleransi relatifnya terhadap berbagai kelompok etnis dan agama. Di kota-kota besar seperti Cordoba dan Baghdad, Muslim, Kristen, dan Yahudi bekerja sama dalam lingkungan intelektual yang inklusif. Pertukaran ide lintas budaya ini memperkaya pengetahuan dan mendorong kemajuan ilmiah dan budaya. Ilmuwan Muslim membuat banyak terobosan dalam berbagai bidang, dari matematika hingga kedokteran, yang memperkuat fondasi peradaban Islam. Teknologi baru dan metode ilmiah yang dikembangkan selama periode ini memiliki dampak jangka panjang pada peradaban manusia. Peradaban Islam maju karena kombinasi dari perdagangan yang kuat, dukungan politik, semangat keilmuan, dan keragaman budaya. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan pertumbuhan, menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap peradaban dunia. Warisan ini menekankan pentingnya kerjasama dan keterbukaan terhadap ide-ide baru dalam mencapai kemajuan. Meskipun peradaban Islam mengalami masa kejayaan yang luar biasa, berbagai faktor menyebabkan kemunduran peradaban ini mulai dari akhir abad ke-13. Penyebab kemunduran ini kompleks dan saling berkaitan, melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam adalah serangan dari luar. Invasi Mongol pada abad ke-13 menghancurkan banyak kota penting di Timur Tengah, termasuk Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu,
Perang salib yang dilakukan oleh Eropa Barat juga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Konflik internal dan perpecahan politik melemahkan kekuatan dunia Islam. Persaingan antara berbagai dinasti dan kelompok politik menciptakan ketidakstabilan yang menghambat kemajuan. Kekhalifahan yang sebelumnya kuat terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang sering berperang satu sama lain. Kemunduran ekonomi juga berperan dalam melemahkan peradaban Islam. Jalur perdagangan yang sebelumnya makmur mulai menurun karena pergeseran pusat perdagangan global dan penemuan jalur laut baru oleh Eropa. Ketergantungan pada ekonomi agraris yang tidak stabil juga berkontribusi terhadap penurunan ini. Selama masa kemunduran, terdapat peningkatan konservatisme dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Fokus beralih dari eksplorasi ilmiah dan inovasi ke studi yang lebih kaku dan tradisional. Kecenderungan untuk menolak ide-ide baru dan mempertahankan tradisi lama menghambat kemajuan intelektual dan sains. Penurunan dukungan finansial dan kelembagaan untuk pendidikan dan penelitian juga berkontribusi terhadap kemunduran peradaban Islam. Banyak institusi pembelajaran yang penting kehilangan dukungan dan perhatian mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan dan penelitian. Perubahan sosial dan budaya, termasuk ketegangan antara kelompok etnis dan agama, melemahkan kohesi sosial dalam masyarakat Islam. Ketidakstabilan sosial ini mengganggu perkembangan budaya dan intelektual. Peradaban Islam adalah salah satu bab penting dalam sejarah dunia yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Dari pusat-pusat pembelajaran yang gemilang hingga inovasi-inovasi sains yang visioner, ilmuwan Muslim menciptakan landasan yang masih mempengaruhi dunia hingga hari ini. Keberhasilan peradaban ini didorong oleh jaringan perdagangan yang kuat, dukungan politik yang stabil, dan semangat keilmuan yang terus-menerus. Namun, perjalanan sejarah juga menunjukkan tantangan yang dihadapi peradaban ini. Invasi dari luar, konflik internal, dan stagnasi intelektual menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kemundurannya. Meskipun begitu, warisan peradaban Islam tetap relevan, mengingatkan kita akan pentingnya toleransi, pertukaran pengetahuan, dan keberagaman dalam mencapai kemajuan. Dengan memahami sejarah peradaban Islam, kita tidak hanya belajar dari pencapaian dan tantangannya, tetapi juga terinspirasi untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berpengetahuan. Peradaban Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan budaya adalah jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas, dan dengan semangat ini kita dapat menghadapi tantangan dunia modern dengan lebih baik.